nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu lagi, dan alhamdulillah juga cuaca di luar tidak hujan Ibu ya. Mudah-mudahan sekalipun hujan, mudah-mudahan hujan yang turun kepada kita adalah hujan yang mengandung keberkahan buat kita semuanya, bukan hujan yang membawa malapetaka. Dan mudah-mudahan langkah Bapak Ibu ke Masjid Ahsanul Mahmudah ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan juga ini sebagai wasilah agar Allah memudahkan langkah kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya Bapak Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan hati-hati, jangan belok niat. Bapak Ibu ketika kajian hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan karunia dari Allah berupa ilmu yang bermanfaat. Nah, kemarin kita sudah menerangkan ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang bukan hanya untuk dihafal, melainkan untuk diamalkan menjadi bekal kita tatkala suatu saat kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Bapak Ibu, ternyata ketika kita hidup, kita tidak terlepas dari yang namanya salah. Kadang-kadang bisa menyinggung orang lain, kadang-kadang ada yang dilakukan dengan sengaja, ada juga yang kita lakukannya tidak sengaja. Nah, ketika Bapak Ibu salah, menunjukkan Bapak Ibu itu pasti manusia. Yakin nih Pak, kalau Bapak salah itu adalah manusia. Namun tatkala Bapak tidak pernah salah, itu Bapak bukan manusia melainkan malaikat. Kalau Bapak salah terus, Bapak bukan manusia tapi setan. Iya, berarti manusia itu punya potensi menjadi benar dan punya potensi suatu saat ada yang salah. Dan saya pun Bapak Ibu tidak malu kok, beneran, ketika saya salah menerangkan, namanya juga manusia. Nah, ketika suatu saat Bapak Ibu, ketika ada yang saya salah ucap, ada dalil yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai, Bapak Ibu tinggal WA saja, Ustadz tadi ada yang diterangkan, ada yang keliru. Nggak usah caci maki, Ustadz Rahmat mah lain di pesantren, nggak usah gituan Pak, udah aja. Kalau Bapak Ibu serius, Bapak pun bisa kok. Bapak Ibu bukan dari pesantren bisa, asal kitanya kuat, asal kitanya rajin ya. Kita pun pernah melihat banyak ustadz-ustadz, tapi kalau Bapak tidak suka, nggak usah ngaji daripada tercemari hatinya. Dan yang paling parahnya Pak, ketika Bapak nggak mau ngaji, Bapak ngomporan batur. Ulah sina ngaji, ulah ngaji, ulah Pak. Udah, orang lain pengen ngaji, tunjukkan yuk ngaji. Kalau Bapak Ibu ternyata tidak serg, nggak usah ngaji Pak. Daripada Bapak kadia ngajebian wae. Ya udah, daripada kotor hati, nggak usah ngaji Pak. Niat kesini Bapak Ibu hanya untuk mencari ridho Allah, jangan dikotori dengan dunia yang Bapak Ibu menghancurkan amal lebar. Nah Bapak Ibu, karena kita Bapak Ibu tidak luput dari dosa, maka sebaik-baik orang yang salah adalah ketika dia bertobat. Nah makanya judul di malam ini pun kita akan membedah tobat dan inabah. Inabah itu milik Abah Anom. Ya kan, kalau kita ke Johor Beti ada tulisan inabah, berarti inabah teh pondok rehab. Ya banyak, ya kan, seolah-olah kalau Ibu mendengar kata inabah, apa yang ada di benak? Pondok rehab. Bukan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, nanti kita bedah di Al-Quran kata-kata inabah, ada banyak inabah. Namun ternyata Bapak Ibu terjemahnya hampir mirip dengan tobat. Tobat artinya kembali, inabah artinya kembali. Nah kalau sama-sama kembali, kenapa atau oleh Allah ditulis dengan nama yang beda? Nah kalau Allah tulis nama beda, berarti menunjukkan maknanya pasti
Namun karena keterbatasan bahasa Indonesia, terjemahnya sama, kembali. Nah, ini saya akan tuntaskan dulu bab tobat Ibu, dan mohon maaf ini pun tidak akan selesai malam ini. Nah, bukunya sakieu. Bukunya sakieu. Dan saya diamanahi Ustad baca buku ieu hasus tamat dalam waktu 1 minggu. Saya baca tiap malam lieur sirah, Ibu. Nu merek nama aman, Ibu. Tah Ustad saya baca dan saya buat PowerPoint. Terus ketik ulang kalau nggak ada di internet, oh aya buku aya foto heula terus diketik ulang. Ibu mah raos kantun nyuhunkeun tibra banyak ya, nggak jadi masalah, tapi silahkan amalkan. Siap Bu? Terus yuk kita mulai. Nah Bapak Ibu, biasa kita mulai dari pengertian. Bapak Ibu kalau sekolah kan dulu ya, kalau Bapak Ibu buat skripsi dari mulai dulu pengertiannya dulu apa, terus identifikasi masalahnya apa, sama ya. Nah Bapak Ibu, tobat itu diambil dari kata taba ya tubu taubatan, yang artinya rujuk atau kembali. Rujuk itu ada di surat kedua ayatnya 155 sampai 57. Anu kieu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Rojiun rujuk. Apa artinya rojiun? Kembali. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan suatu saat nanti pun kami akan kembali kepada Allah. Ya, jadi rojiun di Mangkubumi itu sebelum Andalusia ayam rojai. Barusan ngaWA ka abi pangerangkeun ya. Aya sponsor. Roji itu kemarin, jadi berharap si tukang dagang hayam teh lamun geus meuli datang deui. Ayam rojai. Ya. Nah itu sama Ibu ya. Jadi di cerai itu ayat talak rojai, talak yang bisa kembali, talak 1 dan talak 2. Talak 3-nya disebut talak bain, talak yang tidak bisa kembali, itu roji. Nah ini pun sama, kata taubat itu diartikan rujuk yang artinya kembali. Nih bawahnya tuh, ar-ruju'u minad dambi. Rujuk itu artinya kembali. Jadi kembali dari kesalahan dan dosa menuju taat. Makanya terjemah para ulama, apa yang dimaksud dengan taubat adalah orang yang bertobat kepada Allah, adalah orang yang kembali dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat, disebut taubat. Nah, kata-kata taubat ini ada di sini salah satunya. Quran surat 2 ayatnya ke-37. Quran surat 2 ayatnya 37. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi bikalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu, maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, fataba alaih, dan Allah pun menerima tobatnya. Nah mohon maaf Bapak Ibu, saya compare dulu ke agama lain. Nah orang-orang Nasrani berkata bahwa Adam itu terusir dari surga. Nah ketika terusir, maka Adam pun tidak diterima tobatnya. Maka ketika turun ke dunia, setiap anak yang dilahirkan itu membawa dosa warisan yang disebut dengan dosa turunan. Makanya harus dibersihkan dulu. Maka Rasulullah diutus untuk meluruskan pemahaman yang salah. Rasulullah bersabda, anak yang lahir entah itu dari hubungan gelap, dari poekan teh, entah itu dari orang Nasrani, maka statusnya kulu mauludin yuladu alal fitroh, semuanya dalam kondisi bersih suci. Pa abawahu maek diberemkeun, rek dikonengkeun, eta mah fa abawahu kumaha orang tuanya, mau Nasronian au Yahudian au Majusian, itu mah tergantung orang tuana. Meskipun eta lahir budak teh ti kalangan orang-orang Nasrani, budak mah bersih. Nah, orang-orang Nasrani berkata bahwa Adam itu terusir, padahal Adam itu tidak terusir.
namun diturunkan. Dan meskipun Adam nggak makan juga, Adam itu pasti ke bumi, karena pada hakikatnya Adam diciptakan untuk memuliakan atau untuk melestarikan bumi ini sebagai khalifah. Paham sampai sini? Nah, kemudian tuh ada di sana. Nah, Bapak Ibu, apa perbedaan iblis dengan Adam? Satu, Adam itu jujur, iblis mah enggak. Makanya Bapak Ibu, syaratnya untuk tobat mah jujur. Selama enggak jujur mah benar. Jujur kena diri orang teh salah. Ya. Jadi selama enggak jujur enggak Pak, susah. Makanya Bapak Ibu silahkan cek pasien yang gampang sembuh yang mana? Yang jujur. Cek dokter teh, ibu gaduh panyawat naon, dokter abi teh yang damang mun naon atau sebatkeun ku naon ibu teh. Iya. Dia jujur Pak, ngomong ngatakan itu pasti gampang sembuh. Tapi anu ki ibu teh henteu dadok dan teu karaos, henteu dadok padahal dia tuh sakit. Henteu dok. Makanya udah dokter hanya melihat gejalanya, oh nu kieu mah kieu. Dianya aja sudah enggak jujur dalam dirinya. Ayeuna beki parah. Ayeuna ngagubrang, sudah teu jujur. Aduh, hilap dinya namina naonnya di medis aya Pak namina teh. Jadi namun dianya jujur bahwa abi sakit, dia tuh akan kecenderungannya dia akan berobat semaksimal mungkin karena dia tahu dirinya teh sakit. Karena dia nggak pernah merasa sakit, ya nggak bisa. Bapak Ibu, sama Nabi Adam dulu nggak rasa salah, lain sakit salah. Nabi Adam dulu nggak rasa salah, akhirnya dia tobat nggak? Nah Bapak Ibu, ini saya sampai hari ini nyari hadis nggak ketemu Bu. Ianya mohon maaf, ada salah satu penceramah dulu ngomong gini, Nabi Adam iblis datang ke Musa Pak. Nah ini saya sampai hari ini cari datanya, itu nggak dapat sampai hari ini. Nah iblis datang ke Musa, maka ngobrol lah, dialog. Nah ketika Allah mewahyukan ke Musa tanya ke iblis, yang dihampura itu dosana gitu Pak. Maka dia dialog lah, iblis kamu ingin diampuni dosa-dosa kamu? Iya. Cuma syaratnya cuma satu Pak, datang ke kuburanana cina gitu tuh sujud di kuburanana. Maka iblis ini menjawab, boro-boro hayang datang ke kuburan keur hirup ge mung cina itu Bu. Nah tapi iya teh mohon maaf, jangan dijadikan sebagai landasan, karena saya pun sampai hari ini belum mendapatkan hadisnya. Tapi kalau sudah ada hadisnya saya akan nanti saya akan share ke ibu, nih ini dalilnya sahih. Kalau tidak ada ya berarti jangan mengarang-arang. Paham? Nah Bapak Ibu tuh, Adam dulu jujur, ya Allah saya salah, maka saya ingin diampuni dosa-dosa. Ternyata Bapak Ibu, ketika Allah menerima tobatnya Nabi Adam, nanti di akhirat keeng loh Pak. Yang kemarin yang pas Nabi Adam, ketika nanti di padang mahsyar, orang-orang berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau adalah manusia pertama yang diciptakan oleh kekuasaan Allah langsung. Aku mohon kepadamu, apakah kamu tidak tahu kondisi kami seperti apa? Ya ruas. Maka kata Adam, mohon maaf, aku tidak bisa menolong kalian karena aku pun lagi takut kepada Allah yang teramat takut, karena aku belum pernah melihat Allah semarah ini. Emang kenapa? Karena aku pernah memakan buah yang terlarang, padahal sudah diampuni Pak. Itu teh berbekas nanti di akhirat. Nah kemudian tuh Adam aja ulah diampuni oleh Allah, tapa ketakutan mah aya keneh eta teh nu geus diampuni. Bapak Ibu, terus aya jaminan teh dihampura. Tenang we gebrigieun we 3 kali atuh. Nah bukan ya, ternyata orang nu can diampuni tapi merasa tenang wae. Tuh Nabi Adam yang sudah diampuni, Nabi Ibrahim yang menjadi kekasih Allah, ternyata di padang mahsyar mah keeng Pak, serem. Ini makanya siapa sok cenah ayeuna lamun urang ngarasa dosa, mintalah ampun kepada Allah dan Allah pun maha menerima tobat. Yang kedua, Quran surat Toha ayatnya ke-82, wa ini itu artinya sesungguhnya. Pakai la lagi Pak tuh, la gopurun, la di sana bukan la nahi melainkan lam taukid yang meyakini pasti benar ya, penguat. Makanya wa ini dengan ini aja udah pasti, dan sesungguhnya aku ini la benar-benar gopurun maha pengampun atas segala dosa hamba-hambanya.
Tuh kemudian limang taba kepada siapapun yang mereka ingin bertobat. Kemudian wa amana dan mereka pun beriman kepada Allah, wa amil solihang dan beramal soleh, tuh summah tada dan tetap mereka itu dina jalan anu lurus. Tuh Pak, jadi Allah teh maha pengampun. Nah saking maha pengampunnya Allah, sayangen ke Bapak Ibu ketika Bapak Ibu belok. Ketika Bapak Ibu belok, kata Allah, nah kamu terlalu jauh, sini pulang. Meskipun memanggil Allah itu kadang-kadang kita sakit. Ini Pak, Bapak jangan beranggapan kasih sayang Allah itu pasti senang. Sehingga Bapak Ibu mungkin anak kita mah Pak akan merasakan sakit namun dibangunkan jam 4 subuh. Nah, bangun. Mungkin digebrak-gebrak ku kolotna. Hei, hudang. Mungkin kata anak mah si mama galak-galak teuingnya, Mungkin kata budak mas mama teh jahat. Tapi nanti ketika anak ini suatu saat sudah dewasa, dia akan berkata, terima kasih ya Allah, ternyata orang tua kami teh ya Allah baik banget ya Allah menyelamatkan kami dari neraka. Dan ini pernah dialami oleh Al-Fatih. Al-Fatih dulu Pak bangor luar biasa diajar teh. Nah suatu saat si sehnya bilang, ya Tuan, kami teh tidak bisa mengajarkan anak Anda bangor wae. Lamun ditenggel ge paur, kami dipecat atau jadi guru. Padahal kan musim Pak tenggel gue jadi pecat ya. Nah kemudian kata orang tuanya, ya Tuan atau ya Seh, kebu gue terserah kamu. Udah budak iya motah di kelas tenggel we paplok gitu. Geus gitu kata Al-Fatih, kami pun kena mental. Tek budak langsung diem dan terus belajar. Nanti Al-Fatih ketika dewasa berkata, seandainya kami tidak dipukul dulu oleh guru kami, mungkin kami nggak seperti hari ini. Tah Pak, bisa jadi pukulan teh menyakitkan pada waktu itu mah, tapi kerasanya nanti. Tah Allah gitu, ketika memberikan kasih sayang kepada kita, mungkin dirasakan mah nggak enak, nyeri ya Allah, iya teh diberikan kasih sayang ke Allah teh. Tapi kata Allah, iya teh baik buat kamu, bisi kamu tenggelam di neraka selama-lamanya. Tah kuat jadi geuing, kadieu kamu teh jauh teuing hirup teh. Hartos Bapak Ibu, kan orang kadang-kadang ya Allah menikih teuingnya, ya Allah menikih teuingnya, perasaan Nabi mah teu pernah maksiat ya Allah. Nah menikihnya enggak, aku teh sayang ke kamu, kami leburkan semuanya dosa-dosa kamu, bisi ieu ka bawah nanti ke akhirat. Bager Allah teh Pak. Terus Bu, terpercaya ya itu. Bener teh Allah bager? Benar. Bayar ripuh. Tuh nya. Kalau bager teh bayar ripuh. Tuh nya ongko bieu bager Allah teh. Makanya Pak ada bagus banget ini ada ungkapan, seandainya kalian bisa melihat takdir Allah, tuh. Kalau seandainya kalian tuh bisa melihat takdir Allah, kalian tuh bakal nangis ya ke Allah. Kenapa? Selalu suudon terus ke Allah. Bagus banget ya Pak kata-kata, lihat. Seandainya kamu bisa melihat takdir Allah, tulisannya red buat kita, maka kamu teh bakal nangis terus kepada Allah. Naon suudon terus, ternyata Allah memberikan takdir kepada kita tuh tidak ada satupun yang buruk, hanya kamunya memandangnya teh buruk wae, suudon wae ke Allah. Contoh, Bapak Ibu hari ini diambil suaminya, mungkin Ibu nggak nerima, ya Allah menikih teuing atau ya Allah keur abdi teh usaha, hanya suami yang usaha, nah diambil suamina, kata Allah teh iya teh baik untuk kamu, kamari kamu teh sare wae, enak-enakan wae, sok aya nama ibadah sing bener deketan Allah. Kan Bu, ketika Ibu nampan wae ka suami, kadang-kadang sholat kasiangan wae, kan aya nama ketika suami namawat makan ujug-ujug bangun tengah malam minta doa ke Allah, sujudnya lama, apa itu teh baik atau untuk Ibu? Tah Bu, Allah mah ketika sayang ke orang teh caranya teh unik. Aya jalmi sukses gara-gara masalah batur aya Pak. Aya pengacara mah Pak menang duitna teh ku masalah. Ya kieu ketika dia membereskan masalah kan. Jadi kalau masalah teh, ya Allah irah aya masalah tuh Pak. Jadi ketika aya masalah, alhamdulillah ya Allahnya sing loba masalah jelema teh konsul ka urang. Oh masalah kieu mah ya Allah sing loba masalah. Kamari keur Covid Pak. Orang-orang yang jual vitamin C untung, ngomong lagi ke ya Allah sing lillah ya Allah, iya vitamin C laku pisan.
Jadi Pak, ketika Allah menurunkan sesuatu teh pasti ada yang bermanfaat. Malah ini mah ngomong lagi kumaha? Ya Allah si Covid meni bageurnya marian we duit per bulan tuh. Enggak doakan lagi mak, mudah-mudahan si Covid teh panjang umur da apaan Covid teh naon. Nah ini ya. Paham Bapak Ibu? Sip. Hidup Covid. Nah itu ya, lanjut Pak, tos. Tuh. Jadi Allah teh Maha Pengampun. Jadi ketika Allah memberikan kasih sayang kepada kita, hanya kitanya hari ini melihatnya kacamata hari itu, gak pernah melihat ada apa di balik ini. Hampir mirip kacamata Nabi Musa. Pada dengar, Nabi Musa kan melihatnya hari itu. Ketika belajar ke Khidir, kenapa anak ini tadi ya? Atau Bapak Ibu yang saya dulu jelaskan ke Ibu, yang saya cerita ulang. Bapak Ibu ketika Nabi Musa kan selalu komentar, kemudian Bapak Ibu kata Allah teh kamu mah cenah komentar wae, enggak ya Allah aku ingin belajar. Oke, kamu tapi diemnya ulah komentar cicing bukan nama. Tah, bare kasus tilu kan ada orang yang pertama datang naik kuda, Nabi Musa bersembunyi di balik batu, pokoknya ulah komentar cicing. Maka seorang itu naik kuda turun, kemudian ke sumber air terus minum, aduh enak segernya. Udah gitu dia mau naik kuda, tiba-tiba si uang yang satu kantong jatuh, udah we berangkat we. Nah tiba-tiba ada orang yang kedua, anak pas ke sumber air minum biasa, aduh enak ya seger, pas lihat aya sekantong uang, ambil we. Nah orang yang ketiga datang, yaitu orang yang mohon maaf tidak bisa melihat, terus dia minum. Tapi pas minum maka datang lagi si orang yang pertama, cekcok teh kayak, hei orang buta nempo duit teh, nempo duit mana tuh kacegihan teh, tapi teu aya jalmi kecuali dia. Cekcok sampai ke ribut, akhirnya si orang buta ini pun dibunuh. Cek Nabi Musa teh, lain setan nyokot duit mah. Cek Allah, repeh. Ini ujiannya cicing atau ucapan cenapan dolim, lain dolim ini makan ujian, tenang Pak, diam. Terus beres gitu, maka Allah pun nanya ke Musa saha nu bener jeung nu salah gitu, unggul nanya lagi. Maka kata Nabi Musa, anu salah mah budak, da lamun budak ieu teu nyokot duit da moal rame ieu teh, panu buta mah teu katempo duit nage. Dan duitnya ayah tuh cokot, gara-gara si budak ieu teh cenah nyokot duit, jadi we tuh rame, terjadi perlawanan, terjadi pembunuhan. Dalam tadi cokot mah moal jadi. Terus benar gitu, benar ya, itulah yang saya lihat. Kata Allah salah, justru budak ieu nu bener tuh, tinggal budak ieu karena kamu nggak pernah melihat kejadian sebelumnya. Naon kejadian sebelumnya? Nah si anak ieu dia punya orang tua, kerja nate ternyata di tukang kuda iya, iya kan, lain ya, kerja di tukang kuda, kemudian gak sempat dibayarkan gajina karena si anak itu si orang tuana terbunuh. Ternyata dibunuh nate tak kudu buta iya, sanes dibunuh, kertas dibunuh. Tatos gitu, kemudian lihat pembalasan orang yang membunuh, dibunuh. Si budak mah ngambil bagian hak orang tuana. Cek Allah teh nu bener mah budakna dan ngambil hak orang tuana eta mah. Baru Musa teh, oh itu ya hikmahna teh. Tak urang ya, ketika hari ini terjadi kepada kita sesuatu yang tidak mengenakan, ieu teh aya naon atuh di balik ieu teh. Udah mantep kan? Langsung berontak wae, aya naon teh apal. Cik Allah teh memberikan kejutan naon ka urang teh. Bae suami kabur karena itu kieu aya naon atau Allah teh memberikan ka urang teh itu aya naon ya. Urang mah cenah naon berontak, tenang. Lihat ketika aya kasus Rasulullah kumaha? Kalem Rasul mah kieu we. Yang disebut dengan mendiamkan dulu kala aya naon ieu teh, teu ganeng. Urang kumaha berontak, tenang, jadi kacau balau. Akhirnya non solusi teu meunang, kemudian kerugian yang banyak. Tenang, sabarlah, cok mikir heula aya naon ieu teh. Tuh, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik.
Kalau emang dia pernah salah, kita pernah salah, introspeksi. Allah Maha Pengampun, membuka pintu tobat. Kartos Ibu, terus ya. Tuh, Bapak Ibu, ini tugas bulan depan kumpulkan. Ya, tuh, buat makalah kata tobat dalam Al-Quran total ada 81. Ya, terserah mau pakai chat GPT juga. Mau pakai Bapak Ibu Maxi Google serahkan, yang penting ke saya sini total hitung 8 hiji. Insya Allah mual ngaji. Nah Bapak Ibu, inilah perintah tobat. Quran surat 24 ayatna ka-30 hiji. Nah Bapak Ibu, ini teh asal usulnya lagi berbicara mengenai bab aurat perempuan. Lihat Pak, 30-nya itu aurat laki-laki. Bukan aurat lah tuh, jaga pandangan ya. Lihat Bu, katakan kepada wanita-wanita yang sudah mengaku dirinya beriman, hendaklah mereka itu menahan pandangannya dan menahan kemaluannya. Berarti ulah sok berzina, tahan pandangan. Rusin atau liminhu pak jisung alah biasa. Ya diulang kayak ya Allah, nggak usah histeris, santai aja, jangan berlebihan. Nah, dan janganlah pula mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Nah, Ibnu Katsir atau Bari menerangkan yang biasa tampak itu adalah wajah dan telapak tangan. Telapak tangan plus dengan punggung tangannya. Berarti pergelangan ke atas itu semuanya aurat, termasuk kaki aurat. Paham? Nah, dan hendaklah mereka itu menutupkan kain kudung ke dadanya. Dulu ibu pertama kali di kudung teh juga ibu. Tapi ai tukang mah rapi, tah jika nu dikitukeun atuh. Ai dada ketingali kartos. Itu cerita gitu Bu. Jadi ieu mah katingali, ari ieu katutup. Turun we ayat teu kitu di jilbabna. Tapi di selanjutkan karena dada kartos. Nah, sok tutupan yang itu. Nah, dan janganlah pula kalian menampakkan perhiasannya. Perhiasan itu auratnya. Kecuali satu, boleh kita menampakkan aurat kepada suami kita. Suami kita, ingat lain suami orang. Ya, suami kita ya. Yang kedua, ayah mereka, berarti ayah kita. Berarti ulah sieun, si papa ningali abi, ya ada bapakna. Ngan umat Islam atau muslimah teu kudu pulgar teuing, ya angge-angge dasar biasa. Ngertos? Terus ayah suami mereka, mertua teh mahrum, hati-hati. Ieu mah ayah si papa, biasa. Ya. Nah, kemudian sama Ustaz abi mah kumahanya ka mertua teh asa ragap, ya itu budak urang, ayeuna mah bapak urang. Ya. Nah, terus atau putra-putra mereka, anak-anak kita, putra-putra suami mereka, anak tiri kita. Bapak menikah dengan perempuan, bapak bawa anak, berarti kan tah si ibu teh nganggap ka budakna teh anak tiri. Kartos. Nah, kemudian udah suami mereka atau saudara laki-laki mereka, kakak kita, adik kita yang langsung. Itu boleh lihat kita. Atau putra-putra saudara laki, berarti keponakan. Atau putra-putra saudara perempuan, sami oge ponakan. Atau wanita-wanita Islam, selain Islam teu meunang. Ibu yang ikutan zumba, yang ikutan trampolin, ya kalau coachnya, kalau si pelatihnya, mohon maaf non muslim, ibu harus jilbabnya rapi. Ya, jeung teu kudu di-upload karena Facebook jeung IG. Nah, Ustaz apal ka tempo. Ya, sok ngaliwat tah dalila we tempo heula gede. Nah, terus Bu. Nah, terus wanita-wanita Islam. Wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki, hamba sahaya setos daya. Nah, pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Contoh, misalnya teteh di sini teh waktu kecil, ya orang tua kita teh punya pembantu laki-laki. Dimulai teteh orok, si pembantu eta teh terus nepi ka aki-aki. Aina teteh geus dewasa, ibu geus dewasa, ieu pembantu aya kena di imah urang. Kebayang teu aki-akina pisana? Nah, tanya Ki, lamun aki ningali istri kumaha? Geus teu kabayang, geus hasrat sama sekali.
Berarti lamun ibu dibuka kerudung ge itu tidak dosa. Paham? Ngan teu kudu kikituan, teu kudu. Geus we sanormalna, paham? Ngan lamun kiki ari aki lamun ningali istri kumaha si Neng mah atuh meskipun awak rayon ge anu po istri mah kagah atuh. Nah, berarti wayahna ibu tekenging dibuka kerudungnya. Paham? Nah, terus yang terakhir adalah anak-anak yang belum mengerti masalah aurat. Terus lihat, sepupu, kakak ipar, anak bawaan masing-masing itu tidak ada di sini, berarti bukan mahram dan tidak boleh lihat aurat. Beratnya iya. Contoh, ibu janda anak satu, si bapak duda anak satu, anaknya berbeda jenis kelamin. Ketika ibu nikah janda dan duda, maka anak-anak itu teh bukan mahram. Nah itu beratnya. Nanti ketika di rumah teh pasti bakal nonton TV-nya, nonton TV bareng. Pasti anak ibu teh moal dijilbab geus nonton teh. Pasti bebarengan nganggap nage pan geus jadi dulur, sedangkan bapak jeung mamana nikah. Padahal mah anak bawaan mah batur. Hiji. Berat ya teh, apalagi nanti lebaran pasti bakal sarimbit bajuna. Dah yang dipoto na Facebook. Itu teh berat seumur-umur komo ieu mah. Kartos. Nah, usaha itu bagaimana tuh lamun janda hoyong nikah, maka syaratnya satu. Ibu harus nikah dengan pemuda. Mun hayangeun. Nya atuh aku mah deui. Nya nu mun hayangeun kan? Ya aya geus kumaha tuh? Aya cenah lalaki bujangan tapi nemungeun kumaha? Yang kedua, duda yang punya anak jenisnya kelaminnya sama. Yang ketiganya duda yang tidak punya anak. Itulah yang paling aman. Itu solusi Islam. Bapak juga sama. Bapak kalau bapak ingin nikah punya anak dan anaknya aman, maka silahkan cari gadis. Ustaz asa moal pimenangan geus ulah curhat. Berarti tinggal anu kedua, berarti cari janda yang tidak punya anak atau janda yang punya anak yang kelaminnya gitu. Aman. Terus yang kedua, yang paling berat itu sepupu. Sepupu itu apalagi ibu-ibu yang punya bani-banian di orang sekalian, Bani Adam, Bani Israel kayak itu teh Pak. Eta teh sok rada berat. Ya. Itu teh kan apalagi namun kumpulnya sebulan sekali. Walah, eta teh ngumpul. Bani ieu sebulan sekali ngumpul di dieu. Eta teh cipikat-cipiki suntangan segala rupa. Walah, ieu geus dosa eta teh. Nah itu ibu. Yang ketiganya kakak ipar, karena orang masuk nganggapnya da usah lancek atuh, da batur atuh. Makanya hadis kan di Bukhari, hati-hati ipar adalah maut. Dan sekarang itu hadis Bukhari Pak. Nu jadi film akhirnya berkembang, ipar adalah maut, akhirnya mana besti adalah maut, hati-hati ya, tuh Islam sudah mengatakan dari dulu, hati-hati. Ibu puntennya jangan selalu mengumbar kemesraan na Facebook teu kudu kikituan, teu kudu ya Allah terima kasih sayang udah memberikan kia, teu kudu kikituan guys. Ayeuna mah kemesraan mah ibu di rumah cuk ibu layani suaminya geus kitu kan, bisi mesra-mesra di luar bisi aya nu kieu. Duh ya Allah jigana resep mah namun jadi abi jadi istrina nga-WA jadi lieur kabeh. Geus sekutu kudu kituan ya tuh. Bapak Ibu kan saya sering Bapak Ibu sering di konsul, Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak, ieu mah lalakina bager. Aya nu nga-WA. Saya mau konsul sok atuh aya naon. Bapak Ibu jadi si istrina teh suka mawa temennya ke rumah. Si istrina teh kieu culang sileng rumahna asa keren rumahnya nga-WA ka lalakina. Tahu nggak aku teh menaruh hati da ka Aa. Untung lalakina bager, neng tah tinggali teman kamu. Ieu ngamuk istrina. Ai maneh teh erek nyegel salaki aing gitu. Nya naon atuh bahasana? Mau nerekam atuh pek. Ya untung bager, lamun teu bager kumaha? Tahu nggak aku teh menaruh nya sami abi oge kan riweuh atuh. Nah makanya jangan terlalu sering membawa teman ke rumah karena rumah itu privasi kita, apalagi teman kita dibawa ke kamar. Alah Pak, mohon
maaf Bu, kalau kita kamar ibu punya kamar mandi, terus ternyata di kamar mandi umum tidak ada air, hanya ada di kamar mandi ibu. Teman ibu pengen sholat, itu ibu harusnya bawa ember keluar, bukannya itu di kamar abi we terkenging asup ke kamar. Kayak orang kumaha sok lebat we, bapak ibu eta teh Pak setana gede. Engke teh naon si isi teh asup ka kamar urang teh. Nempo spray nah Hello Kitty teh jadi riweuh kabeh. Cenah gagah geuning Hello Kitty. Riweuh, matangna ulah jangan Pak, geus tutup. Anak kita aja ada aturan. Satu, apabila setelah sholat isya, sebelum subuh dan di duhur, hati-hati anak kita pun harus ada adabnya ngetrok. Kok mau batur atau dibawa asup kumaha ieu teh? Ngebersihan ge kudu nama ku istrinya, bersihan kamarnya. Itu, bersihan ku suamina isi capean, bersihan ku suami enggak jadi masalah kok. Kan tugas suami makan kahiji, kemari beberes imah, ngepel, ke pasar. Itu kan suami, istri cuma taat. Cek suami ngepel, cek suami masak, tuh mantap tuh. Tuh sebenarnya. Nah lihat ujungnya. Nah ujungnya apa? Tuh kata ujungnya, watubu ilallah jami'a. Maka kata Allah, dan bertobatlah kalian semuanya. Ayyuhal mu'minin, wahai orang-orang yang beriman, la'alakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, tempat kembali orang yang beruntung naon? Beres. Berarti Allah menyiapkan pintu surga teh supaya kalian kembali kepada jalan yang benar, tempat kembali kalian yang menyenangkan yaitu surga. Nah, jadi ketika Bapak Ibu teh lempang ka dieu, sakalo teh jauh teuing. Tah, aya nu manggilna teh dengan cara baik ka dieu. Aya nu langsung belok, aya jauh teuing, aya nu noyot terus ku Allah we disintreuk pletak. Tuh, Allah teh ketika nyintreuk teh bager karena mugi jero begitu parah ya, sintreuk pletak, disintreuk teh masih kene noyot. Oke, sintreuk di pletak, masih kene noyot we, pletak. Apa kata Allah? Ai keukeuh hayang ka neraka mah juga tuh. Ai maksa-maksa teuing mah ku Allah geus dipikanya ge alim. Berarti ketika Allah nyintreuk teh Allah teh bakat kok sayang, kalian jauh teuing lempang, Allah bukakan pintu tobatnya. Sok gerak ka dieu. Bapak Ibu pernah dengar anu ini bagusna ya dikasih sayang Allah engke Pak dina bab rahmat imah ayeuna teh. Ya saya bocorkan satu aja. Lihat Pak. Nah, ya sepil aja ya. Nah, ketika Rasul dina ya saya bocorkan ya. Nah, saya bocorkan lihat Bu. Ketika Rasulullah menawan rampasan menawan tawanan perang, tiba-tiba kan ada ibu-ibu yang ditawan. Maka si ibu-ibu ini bilang gini, culang sileng. Ibu teh nanya, Rasul teh nanya, "Ibu, kenapa kamu teh cenah laki-laki wae?" "Ya Rasulullah, kalau engkau mau menawan aku enggak menjadi masalah, tapi anak saya enggak ada." Ternyata Pak, enggak lama kemudian pasukan Rasulullah membawa anak kecil dan diserahkan, "Ieu lain budakna." "Iya, eta ku si ibuna digabruk, tangkap diciuman gitu." Maka Rasul bertanya, "Ya para sahabat, kira-kira si ibu ieu bakal ngalungkeun budak moal ka seuneu?" Maka para sahabat menjawab, "Tidak mungkin ya Rasulullah, mustahil karena datangnya diciuman." Lihat jawaban Rasulullah, "Sesungguhnya Allah menyayangi umatnya, menyayangi hambanya melebihi cintanya seorang orang tua ke anaknya." Wah keren Pak ya mah. Sesungguhnya Allah menyayangi hambanya melebihi kasih sayangnya orang tua ke anaknya. Bapak ibu kumaha ke anak, "Ya Allah diciuman ke." Kata Allah, "Aku lebih sayang kepada kalian melebihi ibu kamu kepada kamu." Cenapa tah? Jadi tah Bapak Ibu, Allah teh sayangin ke orang, nepi ka sayangin teh ulah nepi ka neraka, ulah keserem neraka teh. Sini kamu teh sini, jauh teuing hirup, aku teh sayang, sok dibukakeun pintu tobatna tah, sok gerak ka dieu. Gitu kan kadang-kadang kasih sayang dirasakan oleh kita teh nyeri. Cek kalau teh bae, da Bapak Ibu na loba ting daki hirupna. Ya kan mandi digosokna aya, digosok ya. Da Bapak na loba ting daki atuh. Nepi ka mandi ku sabun colek. Ya kan bae. Kan Bapak na ngadak ngadagleg teu. Kan dakina loba ting. Aduh ya Allah pareurihnya lain pareurih Pak, kana dakina nempel terlalu jauh.
Tapi orang nu ngapain bersih makan tuh ku sabun ge dikieun ku sabun ge. Tapi kana geus napal dakina wayahna nyeri dianggapna cenah Allah teh meuni galak-galak teh henteu. Allah teh keur ngaruruan daki ke kamu geus bersih mah tuh cemerlang wajah ge. Paham Ibu? Naon? Sok ulang ti awal. Ya. Nah, Pak, tuh ya. Nah, yang kedua, wahai orang-orang yang beriman, tuh janganlah iya mah bab tentang merendahkan orang lain jeung kaditu teh bab ayat 12-nya bab gibah ya teh. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Nah, boleh jadi yang ditertawakan, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah pula kamu suka mencela dirimu sendiri. Kemudian dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan kayak hei maghrib ka dieu urang meureun maghrib urang mah tahajud. Nah emang kunaon leuwih hideung. Saya Pak, urang kan hei ka dieu blacky aya nu kitu. Aya di urang teh kenal cenah maghrib bakat kunaon gawat ku poek jawab meureun maghrib isya ya. Tuh. Kemudian dengan mengandung ejekan seburuk-buruknya panggilan lah panggilan yang buruk sesudah iman. Barang siapa yang tidak bertobat tuh, barang siapa yang tidak bertobat maka itulah orang-orang dolim. Bapak kecek dina ayatna. Orang dolim naon ujungna dilaknat orang dolim mah. Dan Allah yang memberikan hidayah bagi orang yang dolim. Tuh bahasana. Kartos. Nah Bapak Ibu jadi Bapak Ibu tidak boleh menggelari itu. Cenah Ustaz kedap deui si cantik datang. Pek datang teh. Mana eta balik seserian berarti sabalikna tekenging Bu tah kayak Bapak Ibu lamun dina baheula keur SD geuningan sok keur kolot atuh tah itu teh Pak abi mah teu pernah ulah parah ulah sok era sorangan ulah geus namina tapi kaina Pak abi punya teman Pak punya teman nepi kaina terkenal keneh ke bapana jeung si eta namina aya di urang gitu si Aisan sok deui pelanggaran eta oh Aisan kemarin aya pelanggaran nanti cerita aya pibodorin. Nah, Bapak nggak boleh ya, sip. Jadi tapi kalau sudah menjadi familiar, emang terkenal si eta namana disebutkan ke bari tengamuk, boleh. Kayak hei Abu Hurairah, hei bapana ucing, boleh. Rasul Abu Hurairah tengamuk resepen. Bapak ge lamun disebut kayak maghrib ka dieu, kunaon disebut maghrib, sok adan maghrib, tuh alus. Karena si eta mah adana maghrib hungkul. Makanya hei maghrib tadi. Nah itu tuh lihat ya. Kemudian Pak Rasulullah SAW juga bersabda tuh ya ayuhan nas wahai sekalian manusia tubu ilallah sok anjeun teh sing buru-buru tobat ka Allah pa ini atubu pil yaum sesungguhnya aku pun sama bertobat kepada Allah di setiap harinya tuh ilahi kepada Allah milata maroh 100 kali minimal eta teh jalmi anu tos pasti surga ge pangluhurna pangsaena makhluk sempurna tapi istighfar ka Allah bertobat ka Allah itu 100 ai urang sabaraha 15 karena setiap salat tilu kali 5 15. Nah Bapak Ibu kamari tos dijelaskeun kerugian manusia tidak memaksimalkan waktu tilu. Satu, punya waktu luang nggak dipakai untuk memaksimalkan ibadah yang paling sempurna geus rugi tah. Nu kadua, punya waktu luang tidak digunakan untuk melaksanakan atau melakukan amal yang utama, rugi tah. Nu katilu, punya waktu luang malah dipakai maksiat, rugi pisan. Tah Bapak Ibu lamun nganterkeun murang kali, aya waktu senggang, diem di mobil, astagfirullah tanapi la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir atanapi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kitu tara sok tah terus ieu lamun ternyata ustaz abi moal etek ngawas Quran na mobil pek tah urang mah henteu ketika ia amal sempurna henteu amal utama henteu malah keluar kemudian na kantin ngarobrol ngomongkeun batur gibah we dosa
Eta tuh, ya guys sami Rasul mah orang yang sudah diampuni dosa aja, yang terdahulu dan yang akan datang masih bertobat kepada Allah, masih minta ampun, ya Allah ampuni kami, ya Allah, ya Allah ampuni kami, ya Allah. Itu Pak minimal 100 kali Rasul teh. Paham? Siap, lanjut Pak. Tuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau kelapa sedap. Nah, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, aku sungguh beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap harinya lebih dari 70. Jadi 70 sampai 100 kan nyambung, tidak bertolak belakang Pak. Akan lebih 70 itu bisa 100, bisa 80 sami wae ya. Tuh jadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ulah cepat-cepat ting, syukur-syukur mah di hayati. Astagfirullahaladzim, ya Allah tabi tolbal bating dosa. Teu kudu kieu pirullah, 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 pirullah. Teu kudu Bapak teh lain-lain pirullah, pirullah, pirullah Pak. Tapi astagfirullah, astagfirullah ya. Tuh. Ibnu Umar juga sama Bapak Ibu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bisa anhu atau anhuma kalau mau dua-duanya, berarti mudah-mudahan Allah meridhoi kepada Ibnu Umar dan bapaknya. Berkata, kami pernah menghitung di satu majelis Rasulullah, berarti Rasul teh beres ceramah terus ngarariung, Rasul teh istighfar wae tuh. Rasulullah ternyata beristighfar mengucapkan ya Robku, taya Robik pilih watub alaya innaka angta tawwabur rahim. Ternyata ku Ibnu Umar dihitung Rasul teh ngomong eta teh 100 kali. Ya, jadi setiap cicing teh astagfirullah tapi Robik pilih watub alaya innaka angta tawwabur rahim. Robik pilih terus diulang-ulang ku Rasul teh minimalnya 100 kali per hari. Terus nah, tinggal Pak. Tuh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga sama Pak, ia berkata, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seseorang itu tidak akan memasukkan ke dalam tuh Ibu upami orang ningali amal masa isinnya manya sapotong roti ka surga, manya ayeuna sapotong kurma ka surga. Tuh cenah Rasul asa isinnya lamun ningali eta mah nya, makana kalian ka surga teh sebetulnya bukan karena amal, karena rahmatna Allah. Begitu juga engkau? Iya, kami juga sama. Dalam meninggalkan amal mah isin atuh Bu, ibu bunga poe pengajian tibra. Ya. Kan teh juga para sahabat kan, tuh juga orang gajah henteu, juga orang Palestina henteu. Tapi ya Allah, cita-cita orang yang ka surga kan? Terjadi masalah, silakan bercita-cita gitu. Nah kemudian tuh cenah, aku pun juga sama tidak, itu semuanya karena karunia dan rahmat Allah. Hadapna sami dili. Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian tidak dapat diselamatkan oleh amalnya. Maka para sahabat bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Mohon, cek Rasul teh. Ya, tidak juga saya. Hanya saja Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Maka beramalah kalian sesuai sunnah tah. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah teh, tah amalkan sunnah Rasul. Kayak muncul hadisna atau ayatna, barang siapa yang mencintai atau mengikuti Rasul, Allah cinta, cina gitu. Terus dan berlakulah dengan imbang. Berangkatlah di pagi hari dan berangkatlah di sore hari. Lakukan sedikit waktu untuk sholat di malam hari. Berarti ulah boboti berating atuh. Coba berikan kepada Allah sedikit waktu. Orang gugah jam 3 sok atuh jam 3 sampai jam 4. Orang gugah jam 2 sok atuh jam 2 setengah 4. Terus saya berbaring ke sare ke subuh. Masih mending setengah genap biasa ge. Ya. Nah, Bapak Ibu, naon atuh hakikat tobat teh? Tah hakikat tobat ieu Pak, tah cenah ieu tah cenah balik deui. Tuh Qur'annya, hakikat tobat teh wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Bagaimana kamu bisa jadi kafir padahal ayat-ayat Allah geus dibacakeun ka aranjeun. Rasulna ge geus aya tuh cenah datang di tengah-tengah anjeun. Nah, barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kan Bapak Ibu teh gini Pak, kan awalnya kieu Bapak teh lurus tuh, tiba-tiba maksiat belok teh, belok.
Tah Bapak Ibu, apa hakikat tobat teh? Asal ge. Tah gitu atuh. Bapak Ibu teh sina kana rel deui. Bapak Ibu ayeuna meskipun Bapak Ibu lompat, tapi bukan rel mah Pak, cilaka. Ya, Bapak Ibu teh jalan cenah ieu mah jiga nu bodas ieu mah jiga jalan urangnya. Terus lama kelamaan nggak kelihatan di depan ada kereta, jebret we. Kenapa Pak? Meskipun jiga nu lurus dari jalan urang, eta mah jalan kereta. Ku Allah teh lain di dinya jalan anjeun tah nu ieu nu hideung jalan raya. Oh mapak itu sampai pada tujuan tak kamari urang teh geus dipasian jalan ku Allah belok. Tah ku Allah teh geuing deui balik deui salah kamu teh ieu teh trak dikitukeun deui kana rel. Tah jadi hakikat dari tobat teh ke kita supaya berpegang teguh lagi kepada agama Allah atau sina balik deui kana relna. Tuh ya. Kemudian nilai Pak, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus nyaman ya. Maka tegakkanlah sholat, tunaikan zakat dan berpegang teguhlah pada ajaran Allah. Dialah pelindungmu dan dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi pada hakikat bertobat supaya kita kembali ke jalan yang lurus. Paham? Sip. Sok istirahatlah sekedap tuh capek. Ya. Ya biar nggak jenuh, biar nggak ngantuk. Ibu masih siap? Siap ya Bapak Ibu, masih semangat ya? Yuk kita lanjutkan. Nah Bapak Ibu, poin berikutnya yaitu syarat-syarat bertobat. Nah ya, lihat Bu, ini berikutnya. Ini ada pertanyaan dulu bentar ya. Ini ada ibu-ibu yang nanya ke saya. Bismillah, Ustadz punten bade tumaros. Pami adik laki-laki saya yang si ibu, berarti si ibu dengan adik ada dengan orang ini adalah si ibu, berarti beda bapak. Nah berarti ini si ibunya pernah nikah 2 kali mungkin ya. Nah, pertanyaannya terhadap anak-anak saya yang perempuan mahram bukan? Ya, ini jadi adik laki-laki si ibu dengan anak-anak saya mahram bukan? Ya mahram atuh pan seibu. Paham? Aman ya? Aman berarti mahram kan gitu. Kan seibu. Jadi ada keterikatan darah. Nah, kalau saya Ustadz, adik perempuan saya sekandung saya si ibu. Adik perempuan saya berarti adiknya ya. Dan adik saya laki-laki seibu. Pusing tuh Bu Henry. Ya. Kalau saya tuh ya. Kalau saya berarti kan perempuan ini ya. Betulnya perempuan Bu? Oke. Adik saya sekandung ayah si ibu dengan si ibu ini kan? Dan adik saya yang laki-laki seibu. Berarti Bapak, kalau bepergian boleh nggak menginap satu kamar laki-laki dan perempuan meskipun adik kakak lamun geus gede temenang. Kalau sudah gede mah, kalau masih kene belum ngerti aurat, masih belum balik itu masih boleh. Kalau sudah gede mah dianjurkan dipisah nginapnya. Ya. Adik yang kandung aja itu kalau sudah gede mah dianjurkan dipisah. Ya Bu ya. Sip. Udah cukup? Oke siap. Jadi ini tidak boleh di satu kamarkan ya. Takutnya setan masuk ke sana, nanti setan merasuk ke dalam jiwanya ya. Lanjut Bu. Syarat tobat yang pertama Islam. Ini Bapak Ibu berlaku itu bagi non muslim. Kalau Bapak Ibu sudah Islam, ya udah. Jadi Ibu untuk yang non muslim kalau ingin bertobat berarti harus masuk Islam. Kalau Ibu harus keluar nggak? Itu kudu Ibu. Nah, dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal. Berarti tobat tertutup apabila ajal tiba. Paham?
Di hadis diterangkan apabila sudah sampai kerongkongan, selama dalam tubuh sakaratul maut itu punya kesempatan bertobat. Ini saya mau kasih contoh yang kemarin, yang Rasulullah itu menawarkan Islam kepada anak Yahudi, ya kan? Ketika ada anak Yahudi yang selalu membantu Rasulullah waktu itu sakit parah dan sekarat, maka Rasul datang kepada keluarganya berkata, "Nak, mau nggak kamu masuk Islam?" Maka si anak ini melihat ke bapaknya, "Pah, Muhammad Abul Qasim mengajak saya masuk Islam." Maka bapaknya berkata, "Ikuti Muhammad, sok nggak apa-apa masuk Islam." Maka si anak ini pun dituntun oleh Rasulullah, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka si anak ini ikut. Terus gitu pas udah mengatakan itu pluk teh maut. Maka Rasul keluar dari rumah dan tersenyum. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, mengapa Anda tersenyum?" "Allah telah menyelamatkan dia dari neraka jahanam." Ah iya bu, milik iya mah nya. Cenah Ustad abi hoyong kitu teu meunang. Nya bisik ya ibu keluar jadi itu teu asup deui. Pas berapa password teh, jadi pas keluar teh password aku mah jadi resep di itu akhirnya mautna dalam keadaan kekafiran. Nah ini bu, mohon maaf. Nah ibu, jadi ketika ada orang yang sudah sekarat dan nyawanya sudah di tenggorokan, maka pintu tobatnya tertutup. Kalau masih di sini itu masih aman. Nah kaki teh dinginnya maju terus sampai ke perut itu masih aman. Namun tak cekluk gituan itu sudah di sini maka tidak diterima tobatnya. Dan ini hampir mirip kejadian dengan Fir'aun. Fir'aun pun sudah ditenggorokan, "Ya Allah, atau sekarang saya bertobat beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel." Allah menjawab, "Baru sekarang kamu ngomong gini, kemari kemana wae atuh diterima." Nah terus tobat tidak akan terima tuh yang keduanya adalah tobatnya orang-orang kafir. Tuh saya bacakan. "Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka barulah dia mengatakan, 'Ya Allah, ayeuna mah abi bade tobat.'" Tuh moal tampi. "Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka dalam keadaan moal tampi. Tuh bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih." Jadi Bapak Ibu, untuk diterima tobat teh satu harus login dulu atau selama nyawanya masih ada dalam tubuhnya. Yang kedua, ikhlas. Gerak tobat maneh teh loba dosa kepaksa enggak. Wayahna harus dengan niatan ikhlas. Bapak Ibu boleh saya menyebutkan nama? Boleh ya, izin ya. Karena mana ini mah baik ya. Nah Bapak Ibu, Vincent yang di TV, nah dia pernah mewawancarai si kakak Sleng, Pak. Kakak Sleng unik kan si kakak Sleng. Nah terus ngobrol, Pak. Ketika ngobrol Bapak Ibu, kumaha caranya dia bebas untuk dari narkoba. Tetap Pak nggak bisa, meskipun dipaksa ge harus ada niatan. Dan kata dia, "Kami capek hirup kieu teh hayang bener." Akhirnya Pak dia mengumpulkan dokter-dokter. Salah satu dokter yang jadi rujukan dia Aisyah Dahlan, yang suka yang ceramah-ceramah itu kan. Nah itu tuh dokternya bu. Nah akhirnya dia minta rujukan ke sana. Kata Aisyah Dahlan cuma 2 syaratnya. Satu, kalau dia pengen sembuh total jangan bawa dompet. 3 dong, jangan bawa dompet. Yang keduanya itu jangan bawa handphone. Yang ketiganya kemana-mana harus didampingi. Tah Pak nuhun hayang sembuh ya jalmi. Kahiji jangan bawa dompet karena dompetna nu ngawurna kemeulina. Nu kaduana yaitu ulah mau handphone udah dipake. Nu katilu dampingi ketika dia pengen sembuh. Dampingi udah tinggalkan. Nah Pak, ketika iya Bapak Ibu 2 orang atau depan ayah Ipan kanya semuanya ketika angkat kamu tutur terus kemana-mana Pak, sampai ke WC bisi janjian soalnya
Kau saya tuturkan kemana-mana dibikar ya tekuat ternyata 4 bulan selesai. Dan ayeuna Bapak Ibu kakak Seleng itu nggak makan daging Pak, makannya vegetarian. Sampai kata Vincent, ya Allah saya nggak kuat dah harus kieu mah, tapi kakak Seleng bisa melewati. Nu kaduana nu paling kaget si kakak Seleng udah nggak ngerokok. Dan yang ketiganya, tak ini yang kata si Vincent yang paling aneh. Ketika cenangong adan, Pak, bubar potlot kabeh Pak langsung ngamarasin. Apa kata si Vincent? Ilah jelema lamun geus wareg maksiat. Itu ngomong nanti Pak. Gitu ngomong. Bapak Ibu ini boleh kok dicek di YouTube ada. Ada. Bapak Ibu saya nggak bohong Pak. Itulah cenangong geus wareg mah Pak. Tapi kan aya niatan dalam dirinya hayang sembuh geus teu kuat, capek nyeri gitu, dia sembuh patuh dengan niatan nah. Dan bim-bim ayeuna apa gede awakna kan berubah nama jadi bom-bom ayeuna Pak. Ya pan atuh disebut bim-bim teh kan leutik ai badag mah bom-bom lawan mobil bem-bem gitu. Kan ya kan tuh daramang Bapak Ibu. Jadi aya niatan teu. Jadi ketika ku orang dipaksa ge arek munggeun mah moal Pak. Da kudu aya niatan na dirina ya Allah hayang damang, ya Allah hayang damang. Tuh, lihat. Jadi kudu aya niatan dari dalam diri yang keluar ikhlas murni. Abi hayang cager. Da alimeun Pak jalmina. Makana syarat tobat teh kudu keluar dalam dirinya. Bapak Ibu kurang dipaksa teh gerak tobat atuh. Gerak tobat geus kamu teh ka mana hirup teh? Geus kolot era, geus ek incuan. Tapi data aya dalam diri mah bisa Pak, harus muncul dalam diri nak tuh. Ya, tobat ya kan gitu. Segera tobat atau era, teu aya dalam hati mah moal bisa tuh. Kecuali orang-orang yang bertobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama Allah teh Pak. Teu aya paksaan, teu aya gengsi, teu diancam, udah we murni hayang bener. Maka mereka itulah orang-orang yang bersama-sama orang yang beriman. Dan kelak kata Allah kami akan memberikan kepada orang yang beriman itu pahala yang besar. Jadi syarat yang pertama ingin tobat teh kalau umat Islam mah ikhlas. Kalau orang non muslim nomor 2 yaitu beriman dulu ya. Yang ketiga tuh, inilah Bapak Ibu yang paling sulit, ngaku Pak hese. Ngaku dosa teh berat. Ibu sok ngaku dosa ke suami tera nges besek nges sesep ya. Apa bege pada eta nu ngasih teh tuh mengakui dosa. Nah Bapak Ibu, Nabi Adam kan jujur nggak? Jujur Ibu tuh. Kola robana menunjukkan dua nana salah. Kalau satu yang salah Robi pilih ya. Lamun orang Bapak Ibu selama can jujur karena diri mual pada kudu jujur atuh. Ya Allah abi teh salah ya Allah jujur. Sok Bapak Ibu dari dia ge bukan orang bersih sadayana apa sanes jalmi anu kapungna balongkotan ku dosa, tapi Allah masih bisa kok Pak, masih membukakan pintu tobat. Robana ya Allah ya Tuhan kami berdua kami salah ya Allah ngelanggar tuh. Robana dolamna angfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Ya Allah abi jujur ya Allah telah mendolimi diri abi nyalira ya Allah ya teh. Dan apabila engkau tidak mengampuni kami, tidak menyayangi kami, niscaya kami itu menjadi orang-orang yang rugi ya Allah. Jujur teh? Jujur. Nabi Yunus tuh, Nabi Yunus jujur Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu jujur tah kami dolim. La ilaha tidak ada yang patut disembah illa anta kecuali engkau ya Allah. Kemudian tuh subhanaka maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minad dolimin. Ya Allah sesungguhnya aku ini benar-benar orang dolim ya Allah jujur abi mah tuh. Kata Allah ketika kamu ngomong gitu kami pun membukakan pintu tobat. Sini nak sini ku kami akan dipeluk lagi sok dia asal jujur tah. Untuk mengakui iya teh berat tah ieu dalilna Rasulullah
pernah bilang ke Aisyah, tuh tinggal lipat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu pernah kasus nate anu dipitnah, tuh kebohongan yang luar biasa disebutnya ifki. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha pada kisah kebohongan besar yang dilakukan oleh orang munafik. Lihat Pak, wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita tentangmu. Begini, ya, nguping berita tuh, wah, segala rupa. Terus apa cek Rasul teh? Lihat jawaban Rasul. Jika kamu benar tengah lakukan dosa, pasti Allah pun akan membebaskan kamu. Tenang Pak. Tapi lamun kamu berkecimpung ikut campur, sok engal tah istighfar. Kemudian tuh, dan bertobatlah kepada Allah. Karena jika seorang hamba mengakui dosanya kemudian bertobat, Allah pun akan memberikan tobat, beres. Sok jujur, bener teh. Nih saya mau cerita Pak. Kan Rasulullah teh Pak, jadi di barisan, jadi lawan orang mah di ya di apa bukan barisan atuh. Di kelompok satu, kelompok pertama dengan para sahabat. Nah Aisyah di kelompok kedua. Nanti ada di grup ketiga, cleaner, Sopwan di cleaner, ya, anu ngabersihkeun jalan, bisi anu kakantun. Nah di tengah perjalanan Pak Aisyah teh coplok kalungna, pluk murag. Rasulullah sampai ke tujuan, Aisyah pun sampai. Nah iya si cleaner Pak kemudian ningali di jalan, ih cenah ieu mah aya kalung, diambil. Nah suatu saat Aisyah pengen ke ayah hajat, pengen ke zaman, Sopwan datang, terus dikit-dikit, iya saha cenah, ya tahu nu abi, ayah mohon maaf duaan. Wah cenah Sopwan memberikan hadiah kepada Aisyah, walah orang munafik nu nyieun beritana, upload we digitukeun, geus kitu kumaha? Aisyah serong, Aisyah pas sampai ke tujuan gering Aisyahna. Jadi nggak sempat klarifikasi, rame tak genjeleng. Rasul Pak kemudian mendengarkan berita iya, Rasul lihat bah keren Rasul. Silent Rasulna, henteu ganeng. Da lamun ganeng mau api beneran. Rasul kieu. Maka kata Rasul, Aisyah wih lanjut ka Abu Bakar, geus tenang we. Tah ieu dalilna lamun anjeun teu salah, Allah ke nurunkeun ayat. Tapi lamun anjeun ngalakukeun kieu pek anjeun teu ngaku mah bubuk sang gitu Pak. Tapi lamun anjeun jujur ku Allah tarima tobatna. Terus kitu lami Pak Abu Bakar panik. Kemudian mulainya panik, kumaha lamun bener sok abina Rasulna. Kebayang Abu Bakar Pak, ya Allah berisina teh Rasulullah. Ieu budak urang kieu. Cek Aisyah teh ya Allah, abi mah henteu teu ngalakukeun ya Allah, abi mah teu ngalakukeun. Lihat apa yang lakukan Aisyah. Dia berdoa kepada Allah. Maka apa julukan Aisyah mah wanita yang didengar doanya oleh Allah. Maka dia, ya Allah tunjukkan kepada kami, ya Allah abi mah teu salah ya Allah, jujur abi mah teu salah ya Allah, turunkeun ayatna. Tak lama dari itu Bu, maka turun ayat Rasul teh keur kieu cerita. Aisyah mah di tuh pada itu tuh Aisyah mah di keterangan mah di itu keur tos masian mamun Rasul Aisyah teh berlalu terus melongkeun ka Rasul. Nah Rasul teh seuri. Pas Rasul teh para sahabat berkata, "Rasul, kenapa Anda tersenyum?" Allah telah menurunkan satu ayat untuk membebaskan Aisyah. Aisyah teh salah bener. Abu Bakar mah Pak ketika kejadian ieu teh mikir saha nu nguploadna ya ieu. Kemudian saha nu nyebarkeun beritana. Abu Bakar gitu Pak. Cari tah ku Abu Bakar teh. Berarti kan budak urang geus salah ya. Ciksa orang pertama di teangan berdag teh lain batur tah. Ternyata dulurna sorangan anu nyebarkeun gosip ieu teh. Maka Abu Bakar janji, ya Allah mulai poe ieu si mistoh mual beredahareun deui tah, mual dipasihan jajan pokona mah janji kitu. Maka Allah turunkeun ayat surat An-Nur 22 ka Abu Bakar, turun surkan Rasulullah. Aya hiji jalmi beunghar mempunyai keluasan harta, kelapangan rezeki, dia bersumpah itu untuk tidak memberikan lagi kepada kerabatnya. Apakah dia tidak ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Tak ketika ayat itu turun dipastikan ke Rasulullah, pastikan ke Abu Bakar teh nangis terus gitu maka kata Abu Bakar, mulai hari ini aku cabut ucapan ieu. Ieu mistoh hampura kaminya sok diberian didahareun, tak eta sikap Abu Bakar. Lihat Pak, bagaimana Rasulullah ketika punya masalah diam, keun heula, keun sinardam. Kemudian bagaimana sikap Aisyah cicing, ngadoa ke Allah, minta petunjuk.
lawan bener sok minta ampun ke Allah, ku Allah tutup aibna, ku Allah tutup masalahna. Tuh cicing kan mendiamkan masalah. Tak iya salah satu tobat teh tuh. Ayo orang kumaha, orang makan riweuh jadi kemana-mana, diam ya sama ulah pak riweuh tos tuh minta ampun kalau ya Allah, bangun tengah malam minta ampun kepada Allah, lamun Allah pak geus tutup aib pak geus leungit segitu we. Ibu pernah dengar aya artis dulu anu rame budulunya parah pisan, tapi tiba-tiba dia bertobat, maka anu baheulana dihapus ku Allah. Ayeuna brandnya kuat kan, brand ambasadornya luar biasa, kemudian terkenalnya wanita-wanita yang soleh teu aya jejak baheulana. Itulah palamun Allah terus ngahapus orang-orang nu dicintainya beres. Mata kenapa ulah sieun? Da bapak juga itu pernah melakukan kesalahan. Ya. Iya kan? Tapi lihat Pak, lamun jalmi geus salah, Pak, masyarakat mah bakal ninggalin nu salahna. Tapi Allah mah bakal ningali nu benerna. Ngan kitu, sok jujur ka Allahna tuh. Mau teu jujur ka Allah? Ya Allah abi lepat ya Allah, da terjadi masalah. Allah mah siap nampi tanu hese teh teu jujur. Ieu nu beratna, lamun bisa jujur geus benereun. Lamun teu jujur nya cek Allah teh manehna ge mungeun. Hiji eta Pak. Nu kadua, tuh penuh penyesalan. Hadisna tingali penyesalan kata Rasulullah salah satu bentuk tobat nyesal ya Allah, nah abdi kalah kieu atuh ya Allah, astagfirullahalazim ya Allah gitu. Ya. Nah, tingali Pak. Tuh, dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sesungguhnya jika Tuhan kami tidak memberikan memberikan rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pasti kami menjadi orang-orang yang rugi. Hampir mirip yang tadinya yang dilakukan oleh Nabi Adam. Tuh ya Allah, abi taubat ya Allah, ampuni kami ya Allah. Tuh, tapi nyesel, geus nyesel gitu kumaha? Ampuni ulah Bu, cek saha ku Allah ampuni, tapi aya syarat deui. Naon syaratna? Tah, meninggalkan maksiat ulah digawean deui. Ya. Tuh, orang yang bertobat wajib meninggalkan kemaksiatannya dan mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya. Lamun Bapak Ibu pernah maok, pernah maling, bikin ta duitna. Ngomong seep geus ulah curhat eta mah. Ya kan, namun bab harta pancen beres nyali. Jika berupa harta yang sejenisnya. Kalau berupa tuduhan fitnah atau yang sejenisnya, maka dengan cara minta maaf. Kartos. Tuh minta maafnya kamari abi. Tuh. Terus apabila berupa gibah menggunjing, maka dengan cara mohon dihalalkan. Abi mohon maafnya kamari terus ngobrolkeun kieu-kieu. Hapunten tetehnya tuh. Dan cenah lamun tersanggup nya lamun ternyata pas kualifikasi bakal menimbulkan piriweuheun, cukup we cenah tuh. Ya, cukup dengan mendoakan yang terbaik we. Kartos. Tuh. Lanjut Bu, tingali. Janji Allah tingali. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka pun langsung ingat kalau lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi kata Allah yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka teh tahuan mereka itu balasannya adalah ampunan dari Allah dan surga. Tinggal Pak tuh keren, asal daek jujur jeung ulang-ulangi deui, kami ganti dosa mereka menjadi surga. Tuh, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baiknya pahala orang yang beramal. Bager Allahnya. Ya. Terus. Nah, tos Bapak Ibu, tos menyesal, kemudian naon cenah? Lain, kalewat hiji tadi eta ieu. Ieu mah sepohoeun deui. Meninggalkan heula, meninggalkan baru istiqomah. Istiqomah ulah hayang dibalik deui ka ditu atuh. Nih Bapak Ibu, saya mau cerita dulu ya bentar ya.
Bapak Ibu pernah dengar orang yang ngabunuh salapan-salapan? Nah itu kan ketika ayah orang datang, gitulah bahasa orang makan dulu mah datangnya ke rahim. Ustad, saya teh pernah ngebunuh nih 99 orang. Apakah Tuhan saya akan mengampuni kami? Moal mana mau bateuing lieur mbona ge. Iya kan? Datangnya kan datang ke ustad kan itu bunuh teh Bu. Alah tuman ku aing paehan kagok menjadi 100. Nah, suatu saat si orang ini datang lagi kan kepada orang yang ahli ibadah yang lainnya. Nah, ketika datang, ya Tuhan, ketika saya bermaksiat yang banyak banget sampai aku pun membunuh 100 orang. Apakah Tuhan kami masih kene ngampuni dosa-dosa saya? Apa kata si ini? Dihampura ku Allah. Tapi dengan syarat naon? Anjeun ulah cicing di dinya. Mau api beneran karena anjeun can kuat posisina masih kena terombang-ambing wae jeung anjeun teh kabawa pengaruh ku lingkungan wae di dinya mah. Jug ku Allah dihampura dengan syarat keluar tah tina lingkungan eta mau bener. Maka si orang ini pun Pak bergegas dengan semangat bener ku Allah diampuni. Iya. Dia datang ke rumahnya bergegas bawa tas. Nah, kemudian dia keluar dari lingkungan tersebut. Di tengah perjalanan malaikat maut datang dan mencabut nyawa. Maka tuh ada 2 malaikat yang mencatat amal. Cek nu ieu, ieu mah neraka. Cek ieu surga. Nah, berselisih pendapat, maka Allah mengirimkan malaikat satu lagi, juk terangkeun. Naon? Dengan cara mengukur tempat ia yang dituju. Apakah masih jauh? Apakah sudah mendekati tempat tujuan? Ternyata ketika diukur, maka si orang ini sudah mendekati tempat yang ia tuju. Apa kata Allah? Ampuni semua dosa-dosanya. Tah iya jembarna Allah teh. Berarti Bapak Ibu ge, kamu Bapak Ibu mah ngagibah leutik teh Bu. Badag sarua tadi ya. Ya, ku Allah diampuni ya. Tuh. Nah, setelah istiqomah ya, setelah istiqomah tuh lihat, apabila kamu sudah bertobat tuh, maka tetaplah kamu berada di jalan yang benar. Berarti naon? Istiqomah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad dan juga orang-orang yang telah tuh nyambung ya. Setelah bertobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang telah kamu kerjakan. Paham? Nah, setelah itu Bu, cukup istiqomah. Kudu naon? Tutup dengan amal soleh. Batul sholat subuh 2 8 atuh. Ya tuh mengadakan perbaikan. Aya hadisna tah dalilna tinggali. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum, kesejahteraan, keselamatan ke anjeun. Robmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Ieu Pak Allah teh gaduh kasih sayang luar biasa. Naon kasih sayang teh? Bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kabodohanana, bodoh orang teh Bu. Ya, geus puguh apal der ngalakukeun cenah. Kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan tuh. Tutup dengan amal soleh, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kening arah ya apanya? Terus tuh. Tapi ingat aya masana. Bapak Ibu cenah, engke lah tenang we, ulah engke-engkean bisa maot. Maka Rasul menjelaskan lagi masa bertobatnya 1 sebelum napas berada di kerongkongan dan sebelum matahari terbit di barat. Nah, Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam sabda beliau tuh, sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba sebelum napasnya berada di kerongkongan. Jadi selama can aya di dieu aman, sok enggal geura tobat. Nu kadua tinggal Ibu. Taubat itu bukanlah bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan, sehingga apabila kematian telah datang kepada mereka lalu ia berkata, ayeuna mah rek tobat we, geus telat cenah gitu. Nah, dan tidak pula diterima tobat bagi orang-orang yang mati dalam kekafiran, bagi mereka kami sediakan yang tadinya. Udah kan? Oke, lanjut Pak. Tuh.
Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau datangnya siksa rohmu, atau kedatangan beberapa ayat rohmu. Pada hari datangnya beberapa ayat rohmu, maka iman seseorang sudah tak berguna lagi. Non maksudnya ya teh tanda-tanda kiamat. Jadi ketika seseorang hayang tobat teh geus habis waktuna. Salah satu tanda kiamat itu matahari terbitna di barat, gitu ya teh. Jadi ketika matahari terbit di barat, iman seseorang teh geus tidak berguna. Nu beriman tetap beriman, tanucan iman moal bisa beriman, gitu Pak. Terus tuh, hijrah tidak terputus sampai terhentinya masa untuk tobat. Ini hijrah tidak terputus sampai terhentinya masa untuk bertobat, dan tobat tidak akan terputus sampai matahari terbit di sebelah barat. Jadi tobat orang teh masih terbuka lebar pada mata Allah teh sebelum mataharinya di barat. Terus ngadapna sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima tobat orang yang melakukan maksiat di siang hari. Dan Allah pun masih membuka tangannya untuk menerima tobat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Begitulah hingga matahari terbit dari barat. Sok Bapak Ibu gerak tobat enggal tuh sebelum matahari terbit di barat. Paham Bu? Sip. Naon? Bapak Ibu. Nah berarti minggu payun kita akan coba menerangkan keutamaan tobat. Yuk banyak Pak ya. Berarti Bapak Ibu sampai sini dulu boleh nggak Pak? Ya. Sip. Bisi lobating jadi pohon karena tobat. Ya. Ya, jadi praktek tobat itu ada berapa Bu? Hilap deui. Delapan ya. Tolong diemut-emut di bumi renungi ya. Sip. Lakukan. Lain-lain hanya dihafal. Ilmu bermanfaat itu bukan untuk dihafal tapi diamalkan. Paham? Berarti kalau Ibu sudah diamalkan, nanti kita Desember akan ujian UTS. Ya. Siap, catatannya simpan di payun. Nanti saya akan tanda tangan dan saya akan memberikan ke dinas sosial. Mudah-mudahan turun bansos ya. Robana la tuji kulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.